Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghazali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah dan ditambah dengan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada malam bulan suci Ramadan tentu banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah-fadilah saking mulianya bulan suci Ramadan. Tapi coba kita bedah pada satu kalimat Ramadan yang terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah Mim, yang ketiga adalah Dhad, yang keempat adalah Alif, dan yang terakhir adalah huruf Nun. Tentu dari 5 huruf ini memiliki dan mewakili keutamaan-keutamaan atau fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Hadirin, yang pertama huruf Ra. Huruf Ra itu adalah singkatan dari rahmat. Kenapa dinamakan Syahrul Rahmat? Karena begitu banyak rahmat Allah yang dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan suci Ramadan. Ketika orang melakukan satu kebaikan saja di bulan suci Ramadan, tentu bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat-umat Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi umur yang sangat panjang untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin hanya diberi umur waktu yang sedikit, tapi bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita gapai rahmat Allah, melakukan berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah huruf Mim, yang berarti adalah maghfirah ataupun bulan ampunan bagi umat Islam. Ternyata di bulan suci Ramadan pintu maaf dibuka yang selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, huruf yang terdiri dari Ramadan itu adalah Dhad, yang berarti adalah Dhiya. Kenapa dinamakan Syahrul Dhiya? Dhiya itu artinya cahaya. Kenapa dinamakan bulan yang penuh dengan cahaya? Karena di setiap malam bulan suci Ramadan, cahaya ketaatan umat Islam begitu nampak. Kita buktikan di malam-malam bulan yang lain. Tentu ketika sudah menjelang jam 8, jam 9, mungkin itu terasa sunyi. Tapi kenapa di malam bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba menggapai kebaikan, melaksanakan tadarus Al-Quran, dibarengi dengan ibadah sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ini membuktikan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan cahaya yang dimiliki umat Islam. Maka sudah barang tentu ini juga terbukti bahwa di setiap malam bulan suci Ramadan, di hadis Tabrani Al-Baihaqi mengatakan yaqulullah azza wa jal fi kulli lailah min syahri Ramadan thalatha marrat. Allah berkata 3 hal. Allah mencari umat Nabi Muhammad, mencari 3 hal. Hal min sa'ilin, apakah ada di antara umatku
ketika malam bulan suci Ramadan ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, fa'atiyahu su'aluh, Allah akan mengabulkan seluruh permintaan umat Islam ketika mau meminta pertolongan di malam bulan suci Ramadan. Ini setiap malam Allah selalu mencari umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW yang memohon pertolongan. Hal minta ibn, apakah di antara malam bulan suci Ramadan umat Islam taibin bertaubat kepadaku, maka fa'atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni seluruh taubatnya. Hal min mustaghfirin, apakah ada di antara umatku yang memohon ampunan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan, maka kata Allah, fastaghfirullah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Ini setiap malam bulan suci Ramadan Allah selalu berkata dan mencari umat Islam. Lantas posisi kita ketika dicari Allah selama 15 malam ini, ya, mungkin kita sedang di posisi apa? Apakah kita benar-benar di malam bulan suci Ramadan sudah memohon ampun kepada Allah? Apakah di malam bulan suci Ramadan kita sudah memohon pertolongan kepada Allah? Atau justru 14 hari lewat begitu saja kita tidur nyenyak dan menyamakan dengan bulan-bulan yang lain? Na'udzubillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghazali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf yang keempat adalah alif yang berarti iman. Kenapa dinamakan Syahrul Iman? Karena sudah barang tentu, ini juga sesuai dengan kajian di kitab Arba'in Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim si. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah barang tentu dijelaskan di kitab Arba'in Nawawi, harus berkata baik dan juga diam. Bukan berarti di bulan suci Ramadan ini kita diam begitu saja, tapi kita harus resapi diam kita itu karena diam dalam menyesali perbuatan-perbuatan kita, menghentikan perbuatan-perbuatan tercela kita. Berkata baik berarti kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, menambah amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sudah barang tentu kita juga disuruh untuk memuliakan tetangga kita dan memuliakan tamu kita. Ini adalah bukti bahwa sempurnanya iman itu semakin baik orang mukmin mengamalkan sesuatu, maka itu bisa dilihat dari adabnya ketika di kehidupan sehari-hari. Maka ketika orang itu semakin beradab di kehidupannya, maka semakin tampak imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir adalah huruf nun. Nun itu berarti syahrun najah. Najah itu bisa dikatakan atau diartikan sebagai bulan kesuksesan. Bulan kesuksesan bagi siapa? Bagi umat Islam yang mampu dan benar-benar bisa menggapai seluruh fadilah dan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Termasuk rahmatnya Allah, termasuk maghfirahnya Allah, termasuk ampunannya Allah, dan termasuk kita juga menggapai pertolongan-pertolongan Allah di bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rohim, orang-orang yang rugi, rohima anfa'atin au ba'da dakhli Ramadan falam yaghfirullah. Sungguh rugi
orang yang menjumpai bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga mungkin tinggal beberapa hari lagi, separuh perjalanan, mari kita manfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan. Jangan sampai lewat begitu saja. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai fadilah, untuk menggapai keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, sehingga kita benar-benar tergolong oleh Allah hamba yang beruntung karena mendapatkan semua yang ada di bulan suci Ramadan. Dan besok semua amal ibadah kita bakal bisa menjadi saksi di hadapan Allah, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.